Sudah langsung masuk. Kali ini ada di map Bermuda pastinya untuk pot B dan juga D ya. Yang mana bakalan ada EVOS Esport akan berhadapan juga dengan RRQ Hades. Langsung aja kita masuk ke dalam mapnya kali ini. Wah, seperti biasa dari tim EVOS Esports ini berani banget. Kenapa? Gue entah kenapa EVOS itu kayak dari Sam13 ini memiliki free roll gitu. Free roll, ya dia Lu bisa. bisa lihat. Bisa kayak raser bisa gitu. Iya, free roll, terus bener-bener bisa. free roll. Di sini juga pembagian untuk area looting udah pasti bakalan banyak banget lootingannya. Observatory kosong, graveyard kosong, dan sekitarnya juga kosong. Bullseye juga bisa diambil setelahnya gitu. Dan Yes. area lootingnya Pochinok, Factory, sama Mars Electric ternyata nggak ada sama sekali tim yang turun sana. Itu dia, karena kalau misalkan kita lihat nih, pilotnya kayaknya jahat banget. Iya, Baru jahat game banget. pertama di map Bermuda, pilotnya tuh pengennya ngebarbarin. Tapi itu dia sih balik lagi. Emang justru ya notabene adalah ketika kayak pilotnya ngebaginya tengah, banyak banget tim yang mutusin buat early fight. Karena Iya, mereka iya. kayak lebih mutusin, oke rumah gue di sini, gue nyamannya main di sini. Jadi Oke. mereka mutusin buat early fight. Tapi ketika kayak gini, mereka ada juga pertimbangan, oke gue enaknya war di mana ya? Enaknya war di mana ya? Dapat resource-nya dari mana ya? Dan bahkan kalau misalnya kita lihat kali ini udah ada 3 tim yang bakal Coba ke turun. Sentosa ya? Iya, coba ke Sentosa, sempat turun dulu di Kota Tua. Nah, ini dia. Wah, ini dia Hearts yang tadi lo sempat mention juga. Ternyata dari Bang Iki Aldo-chan dan Rol sendiri sudah melihat bahwa ada tim dari Rosugo Veda yang berada di sana juga. Oke, Abax. Ini yang kita mention tadi juga, dan memang Sentosa menjadi tempat area looting tujuan dari Rosugo Veda juga. Setelah tadi ada satu tim yang terlebih dahulu, sehingga dari seorang Adam hanya mengikuti pergerakan dari tim Hearts yang Iya. belum sama sekali memiliki senjata. Oh, Bang Iki udah punya. Bang Egy udah punya ini, Adam cuma pakai pistol doang. Berasa Berani lagi banget main ya? Clash Squad ya. Iya. Hati-hati ya Adam ya, karena di atas masih ada salah satu pemain dari ini Hearts, Bang Egy. Aha. Yang emang udah punya senjata. Adam, dan langsung terkena down begitu saja. Sayang sekali Adam nampaknya nggak tahu bahwa Bang Iki tertinggal di belakang, dan Aldo disambut oleh tim Siren. Ya, yang mana Siren sendiri juga dia pasti notice ya ketika emang dia mau ke arah udah mulai open fight Oke, kan. nggak bisa sama sekali untuk ditolong lagi karena memang juga di air, dan tadi serba salah juga. Balik lagi ya, kadang emang kita harus lebih kayak ngelihat dulu sih change-nya. Kalau buat mutusin tempat untuk first load, apalagi notabene kayak Kota Tua nggak bisa dijadiin early fight juga sebenarnya ya kan. Betul betul. Dan kalau emang harus gambling untuk naik zipline ke Sentosa, kalau menurut gue itu terlalu riskan sih. Iya, karena juga mungkin kalau misalkan bisa hitung-hitungan juga ini ya udah tahu juga harusnya kenapa Rosugo tetap berada di situ nggak nyebrang ke Sentosa. Iya, Ya, karena mungkin alarmnya dari situ ya. iya betul. Dan dia juga Padahal dia kayaknya, bisa langsung nyebrang. tapi karena dia lihat Siren mungkin ya. Iya, pertama, dan harusnya maksud gue tuh dari kayak Hearts juga nggak usah maksain lagi ke Sentosa gitu. Iya. Ya, sedangkan di sini dan akhirnya harus berhasil terwipe out dari Hearts karena memang maksa banget untuk ke Sentosa. Oh my god. Ditungguin Iya, sama dan First ternyata Rider. udah mata di Hearts-nya serba salah. Kali ini Rosugonya juga serba salah karena emang ya balik lagi kedua tim ini sama-sama kayak agak sedikit ngotot untuk menuju ke arah Sentosa. Betul, betul. Dan kita beri pindah dulu ke lain sisi, ada dari tim DG yang tadi membagi persebaran lootingnya 3 orang di area Bima Sakti, 1 di Katulistiwa. Tapi dari semuanya sekarang udah mulai stick together, dan Ajix langsung saja berhasil di pick off dengan strategi First Rider yang mengambil objektif kedua di area garasi Kota Tua setelah mereka berhasil meng-clearing up bersih di area pick tadi. Ya, jadi emang lebih bagus juga ya dari First Rider ini. Oh, tapi di sisi lain sini Wah. udah ada yang harus di knockdown dari NKID. Dan Abed maju begitu saja langsung di NK, nampaknya masih mencari-cari temannya tapi udah mulai kabur ke arah yang berlawanan. So that's it dari DG Esport mendapatkan 1 pick off. Ini pemain-pemain yang menurut gue dari DG sendiri itu Kenapa tuh? apa ya, baik juga gitu. Mereka masing-masing juga memiliki skill individu yang cukup baik, dan sesuatu mungkin tinggal menunggu momentum di mana mereka bisa menjuarai turnamen dan bakal lebih up lagi nantinya gitu. Itu dia. Yang mana dulu gue sempat kangen sih sama rotasi DG punya, dia selalu pakai kaleng-kaleng, terus Iya, dia betul. pernah ngambil bawah clock tower. Dan ini dia Sering zonanya banget ya. ya. Ternyata udah mulai dikasih lihat ada Elvo yang bakal berpapasan juga sepertinya dengan Siren Esport, dan juga di atas Ada El Clasico nih di atas iya. nih. Tapi kenapa ya kok dari Evo sendiri lebih kayak mutusin buat menuju ke arah kanan, padahal sebenarnya notabene tadi ada RRQ ya di Sipir. Mungkin kayaknya nggak lihat. Oke, tapi ternyata bisa jadi juga mau rotasi menggunakan kaleng ya. Iya.
memang EVOS tipikalnya kalau menurut gue dari Kalau buat mutusin tempat untuk first load, apalagi notabene kayak Kota Tua nggak bisa dijadiin early fight juga iya, sebenarnya ya kan. betul. Dan kalau emang harus gambling untuk naik zipline ke Sentosa, kalau menurut gue itu terlalu riskan sih. Iya, karena juga mungkin kalau misalkan bisa hitung-hitungan juga ini ya udah tahu juga harusnya kenapa Rosugo tetap berada di situ nggak nyebrang ke Sentosa. Iya, Ya, karena mungkin nalarnya dari situ ya. iya betul. Dan dia juga Padahal dia kayaknya, bisa langsung nyebrang. tapi karena dia lihat Siren mungkin ya. Iya, pertama dan harusnya maksud gue tuh dari kayak Hearts juga nggak usah maksain lagi ke Sentosa gitu. Iya. Ya, sedangkan di sini dan akhirnya harus berhasil terwipe out dari Hearts karena memang maksa banget untuk ke Sentosa. Oh my god. Ditungguin Iya, sama dan First ternyata Rider. udah mata di Hearts-nya serba salah. Kali ini Rosugonya juga serba salah karena emang ya balik lagi kedua tim ini sama-sama kayak agak sedikit ngotot untuk menuju ke arah Sentosa. Betul. Dan kita beri pindah dulu ke lain sisi ada dari tim DG yang tadi membagi persebaran lootingnya 3 orang di area Bima Sakti, 1 di Katulistiwa. Tapi dari semuanya sekarang udah mulai stick together dan Ajix langsung saja berhasil di pick off dengan strategi First Rider yang mengambil objektif kedua di area garasi Kota Tua setelah mereka berhasil meng-clearing up bersih di area pick tadi. Ya, jadi emang lebih bagus juga ya dari First Rider ini. Oh, tapi di sisi lain sini Wah. udah ada yang harus di knockdown dari NKID. Dan Abed maju begitu saja langsung di NK, nampaknya masih mencari-cari temannya tapi udah mulai kabur ke arah yang berlawanan. So that's it dari DG Esport mendapatkan 1 pick off. Ini pemain-pemain yang menurut gue dari DG sendiri itu Kenapa tuh? apa ya, baik juga gitu. Mereka masing-masing juga memiliki skill individu yang cukup baik dan sesuatu mungkin tinggal menunggu momentum di mana mereka bisa menjuarai turnamen dan bakal lebih up lagi nantinya gitu. Itu dia. Yang mana dulu gue sempat kangen sih sama rotasi DG punya, dia selalu pakai kaleng-kaleng, terus Iya, dia betul. pernah ngambil bawah clock tower. Dan ini dia Sering zonanya banget ya. ya. Ternyata udah mulai dikasih lihat ada Elvo yang bakal berpapasan juga sepertinya dengan Siren Esport dan juga di atas Ada El Clasico nih di atas iya. nih. Tapi kenapa ya kok dari Evo sendiri lebih kayak mutusin buat menuju ke arah kanan, padahal sebenarnya notabene tadi ada RRQ ya di Sipir. Mungkin kayaknya nggak lihat. Oke, tapi ternyata bisa jadi juga mau rotasi menggunakan kaleng ya. Iya. Memang EVOS tipikalnya kalau menurut gue dari seorang center team itu mengutamakan kalau misalkan ada kaleng itu dibawa. Pasti nggak pernah nggak dibawa gitu. Kayak lu mau kemana-mana kalau udah punya kaleng bakalan lebih enak lagi gitu. Jadi dia salah satu tim yang nggak apa ya, nggak masalah bermain lama-lama di luar zona, fight di luar zona gitu. Kayak udah punya hitung-hitungannya setelah mereka selesai fight, kalau misalkan ada kaleng itu bisa masuk dengan cepat gitu. Dan itu yang selalu mungkin dipertontonkan sama EVOS Esport. Dan ini seperti dari Sam Totten sendiri men-secure 1 buah kaleng untuk bisa sampai ke late game. Dia aja itu kalau gua nggak salah lihat ya, waktu itu pernah kayak bersisa berdua nih dari fase early. Terus cuman ini gara-gara zaman, kaleng doang. sebelum dia masuk EVOS ya kalau Iya, salah ya. dan cuman pakai kaleng doang itu tiba-tiba masih tetap di zona terakhir, bahkan bisa mendapatkan buyah juga gitu. Itu dia di situ kekuatan Berbahaya dari Sam 13 ya. Dan Iya. tadi juga kita sempat lihat kalau misalkan ada Kenzo yang main, Mhm. kita bakal lihat pastinya ya dengan Ya. permainan Kenzo Bakal apa bisa seperti apa. membawa EVOS makin tampil maksimal pastinya. Aha, dan untuk sementara ada dari tim XCN, Rain, Gustav, Arul, dan Mocha di sini melihat atau mendengar bahwa bakal ada satu squad yang berada di atas, sudah mulai tapping menggunakan XM8 menuju ke arah dari tim XCN, dan Rain masih berputar-putar di area bawah. Ada frag grenade kah yang bakalan dibuang untuk membuying time, tapi di lain sisi ternyata Ada Rosugo. dari Rosugo Abax mendapatkan 1 pick off-nya walaupun hanya tersisa 2 orang. Betul, yang mana kali ini juga posisi XCN bakal makin sulit sih. Bagus banget keputusan yang diambil sama Rain, bakal coba regroup dulu karena tim nomor 1 juga bakal join to fight menuju NKID. Yap, dan Onyx nampaknya yang datang sebagai third party dan Wiza meng-knockdown back to back dari arah yang berlawanan dan langsung bayaran yang cukup mahal nampaknya. Ya, yang mana kali ini bakal sulit banget. Gua rasa dari Onyx sendiri harus punya komit yang emang pilih salah satu musuhnya di mana. Iya, betul. Apakah dia mau yang rumah Sultan, it's okay, atau dia mau yang di bawah dan Marsha juga udah harus di knockdown. Dari Tayo mengambil sisi yang paling sempit ternyata, dan kita berpindah dulu ke arah Sentosa. Sentosa di luar circle. Ada 1 tim atau 2 bahkan yang sedang bertarung dengan Erik menggunakan dari VSS-nya. Langsung terwipe out begitu aja, 7 poin eliminasi. Luar biasa ya dari Siren ya. Oke, Oh, Tayo. Tayo 2 kali berturut-turut bisa meng-knockdown
satu atau bahkan dua orang yang berada di depan dia. Wah, ini cukup berbahaya. Ya, apalagi kalau misalkan di posisinya di sini ya, gue rasa dari balik lagi. Oh, ada yang sendirian di Iya, sini. karena tadi terakhir dari Ajax-nya itu bisa diculik ya. Dan jadi Ya, lone survivor, jadi DeVito untuk menahan placement. Legalot bertemu dengan First Rider Bravo nampaknya. Dan masih mencoba untuk menunggu circle selanjutnya menduduki area Katulistiwa. Nampaknya ada info box juga yang ditunggu untuk digunakan. oke. Apakah kira-kira dari RRQ bakalan melewati salah satu pemain dari Rosugo ya? Ya, Sebenarnya harusnya ya, kalau ngeholding position di situ itu aman sih sebenarnya. iya, Aman. harusnya nggak ada yang tahu. Bener, Harusnya gue nggak ada setuju. yang tahu, tapi balik lagi yang ngelewat, kalau sampai yang lewatnya kapten terkuat di bumi bisa jadi beda cerita Iya, ya kan? bisa jadi juga ada UFI Ya gitu itu yang dia. biasanya tuh. Iya, yang biasanya emang bikin Ganggu banget. ganggu banget. Bahkan udah lagi dua tim lagi fight, ada tim yang mau coba third party, Ada tiba-tiba UFI lewat. iya Waduh. UFI-nya ngenain. Jadi sulit. So ini dia dari tim First Rider yang tadi berhasil di knockdown sama tim RRQ, tapi mereka udah mulai back off menuju ke Rabi Sakti, dan DeVito masih sendirian sebagai lone survivor di area bendungan. Ini sih benar-benar split dari satu tim ke tim yang lain, itu benar-benar apa ya, jauh banget juga, dan terus mereka super holding juga. Bahkan tadi kita lihat di sana juga ada XCN yang emang holding, bener-bener holding bersamaan dengan Onyx, dan bahkan di bawahnya sendiri ada DG. Jadi kayak oke tuh kalau lo lihat semua map benar-benar keisi, dan bahkan Siren sendiri mutusin buat dari keraton ya. Dari Keraton Waduh. masuk ya. Karena tadi baru keluar dari Sentosa juga. Mereka lewat jalur Cape Town dan sekarang udah berada di Keraton. Circle-nya, wah ini bisa jadi di tempatnya tim XCN atau enggak di rumah garasi sih. Iya, betul. Dan ini sih benar-benar kayak lebih jauh banget ya. Aha. Berbanding terbalik dari pot yang sebelumnya. Iya. Itu benar-benar super duper panas banget. Early fight-nya banyak. Tapi kali ini juga nggak ada sama sekali yang early fight. Paling Yang cuma begitu tadi berdarah aja ada ya? yang Iya. di kota tua ke Dan itu Sentosa. sebenarnya juga tidak diinginkan ya. Ya, fight yang tidak diinginkan karena emang sama-sama Iya. tujuannya aja sama ya ke Heeh. Sentosa. Dan untuk sekarang ada kembali lagi untuk apa ya, mempersiapkan diri untuk menuju circle selanjutnya pastinya. Yes, dan So oh my Evos, God. wow, dilewatin RRQ. Ini apakah melakukan setup? Kalau gua rasa dia bakal setup Oh my God, karena kebakar. mobil dari tim EVOS Esport yaitu dari 05 dan Street sudah mulai meledak. Di sana ada 3 orang bahkan yang mencoba untuk melakukan firing menuju ke arah Street dan 05, tapi nampaknya ini perputarannya cukup jauh ya. Iya, yang Ada mana First Rider. Iya, yang mana bener banget di Bima Sakti sendiri itu sebenarnya udah ada First Rider, jadi bakal bahaya juga kalau memang sampai EVOS-nya nggak bisa main maksimal ya setupnya ya. Yap, dan masih dari ada O'Connor yang mendapatkan critical damage, tapi datang dari arah belakang yang membantu. Ini gua rasa kalau jadi DeVito deg-degan sih. Pasti. Karena dia bener-bener ketahuan banget ya kalau misalkan Iya. ada yang war di arah atas. Iya, dia udah ngomong doang gini, pahit. Pahit. Oke, dan ternyata dari EVOS sendiri udah berhasil regroup empat-empatnya Nah. ada di batu. It's a nice one banget buat EVOS. Yap, betul sekali ada info box juga dan ternyata zonanya bakal ke arah bendungan. Wah, lebih Wah, enak menarik. lagi. Kalau misalkan EVOS bisa mempertahankan posisinya dan RRQ juga bisa, gue rasa mereka dua-duanya justru yang bakal lebih nyayur ya. Oh, Evos tadi tahan di Katulistiwa, circle pindah ke circle kedua, dia pakai tool info box. Dia tahu info boxnya menuju ke arah mana, tengahnya diambil, makanya mereka stay sekarang di arah bendungan. Iya, berarti dia tadi di Katu itu nungguin info zone ya. Iya, nungguin info zone, betul sekali. So, UFI yang Aduh. seperti kita notice, DeVito. DeVito, kasihan sekali kamu di bawah sana. Wah, sudah terbuka atau ter-reveal bahwa ada satu orang dari DeVito, tapi gua rasa nggak bakal dikejar sih sama EVOS, kayak satu orang doang gitu. Ya, bisa jadi ya. Dan RRQ juga sendiri mungkin agak sedikitnya salah. Aha. Ternyata ada orang di bawah Iya, situ. betul. Dan pasti concernnya juga dari RRQ untuk melawan EVOS. Dari EVOS juga pastinya lebih memilih untuk concern untuk melawan RRQ dulu ya, daripada untuk mengejar satu orang yang nggak pasti juga gitu. Ya, tapi kalau kita lihat sendiri dari posisi RRQ, sebenarnya dia bisa banget steal kill ketika emang ada beberapa tim yang coba untuk ngerebut posisi pertahanan dari EVOS itu sendiri ya. Ya pasti banyak banget tim nanti yang coba masuk ke daerah bendungan dan RRQ bisa jadi third partinya. Untuk sementara waktu mungkin dari RRQ itu agak sedikit diuntungkan, dan ini adalah menuju circle selanjutnya di mana ada danger. Apakah seperti Jangan kata Aji Spen, Kenapa tuh?
Circle selanjutnya adalah menuju ke arah danger. Oh, mirip-mirip lah ya. Masih Mirip-mirip, tipis-tipis. tipis-tipis. Dan sudah mulai ada firing juga. Ini tim 3 dari NFT, Onyx, terus dari NGID sama XCN bakalan PR banget buat masuk. Karena di depannya tuh ada First Rider. Iya. Terus di arah bawahnya tuh juga ada tim lain juga. Dan ini di bendungan sudah ditunggu juga sama tim EVOS Esports. Pastinya ya, emang balik lagi kayak nggak bisa holding untuk terlalu lama juga berada dalam suatu tempat karena notabene itu dari benar-benar zona-zona awal tadi di situ ada Onyx, NFT dan juga XCN ya dan NGAD, sorry. Oke, tapi di sini sepertinya kalau kita lihat dari Onyx bakalan ketemu juga sama tim lainnya. Ergan di sini bakal maju gitu aja. Polosan, hati-hati Ergan karena di kanan kamu sebenarnya ada musuh. Yaps. Pindah lagi. Pindah terus dan ini masih coba untuk melakukan knockdown-nya dari Chanzu. Wow, ini buang-buang resource satu sama lain sih. Tapi worth lah. Iya, masih worth. EVO soalnya yang di-hit. Iya, Bahaya juga udah kalau nggak masuk late game. Iya, nggak ada helm lagi yang dimiliki dan ini adalah advantage juga untuk RRQ dari arah belakang. Siren menuju ke arah Rumah Sultan yang berada di area Riverside. Ada DG di sana yang sudah menunggu terlebih dahulu dan bakal ada step dari Justin yang udah kedengeran nampaknya. Ya pastinya ini bakal coba racing dari Siren sendiri, gue percaya sih. Dia gameplay punya tuh bakal coba ngeras setup. Yaps, dan seperti yang udah dilihat juga ada 7 poin eliminasi yang dikumpulin juga. Aduh, supply-nya nggak jadi diambil. Iya, Pasti dia nyesel ngambil iya. summon di bawah. Tahu gitu gue ngambil summon di atas Di aja di balkon balkon. aja. Iya. Iya, langsung diambil aja sama Siren. Sama Siren dapat free summon. Oke, Legalot mencoba untuk melakukan flanking kah? Untuk memutar lebih ke arah yang lebih jauh? Ya karena notabene dari posisi yang RRQ tadi nggak begitu kena ke dalam zona ya. Yap, dan XCN berduel dengan salah satu tim lainnya yaitu dari NGID. Kita lihat sana ada Mocha, hanya Trisa sendirian tapi masih ada steal kill yang coba dilakukan oleh First Rider dan Onyx masuk ke dalam circle dengan sangat kesulitan. Lixi sudah harus knockdown juga. NGID juga tereliminasi semuanya. dan bahkan First Rider sendiri tadi ngedapetin lumayan ya poin kill 4 ya atas war yang terjadi di antara XCN. Udah mulai tapping juga karena Onyx. Wah, Tayo di sana diincar oleh Joker dan lain-lainnya tapi masih bisa untuk survive. Ini PR yang besar juga pastinya tapi udah mulai mencoba untuk melakukan engage. Ada critical damage yang coba dibuang oleh seorang Aim Souza. Frag granate yang dilemparkan sangat dekat sekali. Langsung coba untuk melakukan backup tapi dari Ergo langsung dijatuhkan begitu saja. Ada Tayo yang menggunakan M79 tapi langsung ditutupin gitu aja. 3 orang sudah mulai terknockdown. Mampus di sana dan gak bisa berbuat apa-apa. Ini cuma hanya ada car yang dipakai dan Tayo kembali lagi. Sebuah pelontarnya bisa membalikan keadaan. Langsung berpindah tempat. FR di clearing up oleh Tayo dan teman-temannya. So, duel juga sudah pecah di lain sisi dari Siren, menambah pundi-pundi poin kill eliminasinya lagi. Ternyata di sana tersisa Jafra dan Mora. So, masih dari saat fight juga bakal dibalikin gitu aja, tapi nampaknya dari tim Siren yang berhasil dikalahkan. Oh my god, padahal dari DG sendiri tersisa 2 orang dan bahkan kalau misalkan gue nggak salah lihat tadi dari Jafra HP-nya juga udah low banget. Mora juga udah low. Yep. Tapi malah dibalikin keadaan Siren yang harus bilang tapi di sini ada yang ngerusuh. NFT datang sebagai third party yang baru saja selesai fight, belum dikasih nafas dari tim DG, langsung bisa untuk mendapatkan pick off kembali. Satu orang sudah mulai terknockdown juga. Jump shot di sana dari Chill, masih mencari-cari siapa lawannya dan that's it, clearing up yang sangat cepat dilakukan oleh NFT. NFT sendiri ya, sebenarnya gue agak sedikit bingung ya. Sebenarnya rotasi mereka tuh kayak agak rada aneh ya kesini. Tapi di sana ada yang di knockdown dari EVOS Sam 13. Oke, dan mencoba untuk melakukan peperangan dari Legalot, menembak-nembak dengan AWM menghancurkan Glue Wall di sana. Street duel oleh Devito, sangat sekarat sekali. Langsung medikasi, frag grenade sudah mulai dibuang juga, langsung ditutupin gitu aja dengan Glue Wall, tapi masih ada Kenzo yang masih berada di atas. Ya, ini kesisa 4 tim 9 pemain dan Glue juga udah pecah. Gue gak nyangka ya ternyata makin cepet banget. Tapi ada RRQ yang udah mulai tahu. Dan langsung aja coba untuk menjadi perusuh dari duel yang sedang terjadi antara Devito dan Street. Yeps, itu dia dari Rosu Goveda dan nampaknya Kenzo nggak bisa berbuat banyak juga. Ada satu orang terknockdown dari NFT, namun dari seorang Kenzo nampaknya juga nggak tahu. Pelontar dari seorang O'Connor langsung saja bisa mengeliminasi dari tim Rosu Goveda. 5 kill sudah didapatkan RK Hades, pops out Glue Wall, di belakang masih ada Kenzo, harus berhati-hati. NFT diincar di sana, nampaknya dari pelontar O'Connor dipakai begitu saja, terkena 2 hit. EVOS Esports Kenzo nampaknya dan dia
Eliminasi God. tuh poin sekali pelontar dari Arki Hades. 7 poin eliminasi. Wah ini sih luar biasa sih, match-match pelontar. Banyak banget tim-tim Banyak yang banget. emang dapetin launcher. Aha. Dan yang lebih bagusnya lagi adalah RRQ memanfaatkan launcher itu dengan baik. Wah, Satu iya buat pasti. The Vito dan sisanya itu buat dari pemain dari NFT. Dari NFT yang tersisa. On ya. point banget masalah O'Connor. Gue pikir biasanya kalau misalkan RRQ dapat launcher, itu selalu digunakan